Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi di bulan Rabiul Awal ini, masyarakat awam dan kita juga nggak tahu nih, saya masih awam. Apakah perlu kita mengadakan maulid Nabi? Apakah tidak mengadakan? Menurut Ustadz yang penjelasan yang lebih sahih itu yang mana Ustadz? Ya, barakallahu fiik. Adapun dalam permasalahan ini, tentunya saya tidak ingin menyikapi boleh atau tidaknya maulud atau maulid gitu ya. Kalau maulud kan berkaitan dengan bayi yang dilahirkan, yaitu pribadi Rasulullah. Kalau maulid peristiwa lahirnya itu. Tapi kita ingin mencari mana sih yang kira-kira harusnya lebih afdal untuk kita lakukan. Adapun masalah kita bergembira, bersyukur kepada Allah dengan lahirnya Rasulullah SAW, tentunya tidak ada seorang muslim pun yang beriman ketika mengetahui tentang kebaikan, akhlak budi pekerti dan agama yang diwariskan kita ini begitu mulia, maka kita akan mencintai Rasulullah dan kita bersyukur benar-benar ketika Allah mengutus beliau ke muka bumi ini yang melalui perantara lahir dari seorang ibu sampai beliau wafatnya. Tentunya tidak ada seorang muslim yang beriman untuk tidak bersyukur dalam masalah itu. Nah, cuman konteksnya sekarang ini, apakah ketika kita merayakan kelahiran Rasulullah atau tidak merayakan Rasulullah ini identik untuk mengkelompokkan orang bahwa orang ini bersyukur atau orang ini tidak bersyukur? Itu yang jadi masalah ya. Nah, sebelum kita ke situ, Rasulullah itu ketika mengajarkan para sahabatnya, beliau selalu mengajarkan prinsip Islam yang benar-benar murni. Tidak ada campuran dan keterkaitan dengan agama manapun. Ya, beliau dalam hadisnya mulia mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka itu bahagian dari kaum tersebut. Nah, bagaimana praktek hadis ini di masa Rasulullah? Maka di praktek masa Rasulullah, dalam hal-hal kecil pun Rasulullah selalu ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi. Bahkan dari sisi penampilan pun kita lihat kan, ketika umat Islam disuruh memanjangkan jenggot, menipiskan kumis, taliful Yahud, kata Rasulullah, berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Dengan menipiskan kumis, memanjangkan jenggot, itu kan penampilan sebenarnya. Sekedar sebuah penampilan, tapi di situ Rasulullah sangat punya kecemburuan yang kuat untuk tidak sama dengan orang Yahudi. Juga ketika beliau hijrah ketemu dengan orang-orang Ansar, ketika beliau bersaum Asyura, lalu orang-orang Ansar ini mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi juga biasa saum Asyura itu, tanggal 10 Asyura itu. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa mereka bersaum di 10 Asyura itu? Karena Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Lalu Rasulullah mengatakan, wa nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita ini lebih berhak dengan Musa ketimbang mereka. Karena Rasulullah melanjutkan risalah kenabian kan. Nah, kemudian tapi Rasulullah mengatakan kita harus beda dengan orang Yahudi. Sumu qablahu. Ya. Kalian saumlah sebelumnya. Kalau orang Yahudi tanggal 10, maka kita bedalah dengan orang Yahudi, tambahkan sebelumnya tanggal 10, tanggal 9 baru tanggal 10-nya. Juga dalam masalah azan. Ketika disepakati cara azan, itu banyak para sahabat menawarkan ide-ide, ada yang pakai lonceng, ada yang pakai tabuhan, ada yang menyalakan api unggun, obor dan sebagainya. Tapi Rasulullah menyatakan semua itu adalah perbuatan dari orang-orang agama-agama lain. Dia tolak. Ya, sampai kemudian seorang sahabat yang menceritakan bermimpi ketemu Jibril, diajarin azan, dan azan ini tidak ditemukan di agama lain, dipakailah itu. Yang berikutnya, setelah Rasulullah wafat, ternyata didikan Rasulullah ini ada pada para sahabat. Jadi mereka tidak mau sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu. Karena memang dari satu sisi nggak boleh sama, juga di sisi lain Rasulullah mengatakan ada di antara kalian ini akan mengikuti mereka itu. Rasulullah mengatakan, "Tattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bisibrin." Nanti akan ada di antara kalian ini yang mengekor kepada orang-orang terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ngekornya itu nggak sekaligus, pelan-pelan, satu-satu, selangkah-selangkah, sedikit demi sedikit, terus sampai terjerumus benar-benar masuk ke dalam lubang mereka. Karena itu ada di benak para sahabat. Sehingga ketika sebuah perkara yang mereka adakan, mereka selalu berpikir, ini sama nggak? Ngikutin nggak dengan gaya-gaya orang-orang terdahulu?
Maka ketika Umar menetapkan tahun untuk Islam, mereka ingin sepakat itu dimulai kapan perhitungannya. Ada yang mengatakan dari lahir Rasulullah, oh kata ini ikutin orang Nasrani. Ada yang mengatakan dari hari ininya, hari itunya, semuanya ada kesamaan. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, kenapa kita hitung dari hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah menuju Madinah saja. Setelah diteliti, ternyata tidak ada agama-agama lain yang menjadikan patokan hijrahnya seorang nabi itu sebagai sebuah tahun. Maka ini pun ditetapkan. Nah, intinya begitu. Nah, kenapa sekarang terjadinya peringatan Maulid, yaitu memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW ini? Maka semua itu adalah karena adanya perluasan Islam ini ke berbagai negeri. Ya, tadinya dari tanah Arab, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian hijrah lagi ke Syam, ya, ke Irak, dan kemudian ke Yaman, ke Afrika, dan ke negeri-negeri lainnya itu. Nah, tentunya di negeri-negeri ini ada budaya-budaya yang sudah mengakar dan biasa dilakukan oleh sebahagian mereka itu. Maka ketika Daulah Fatimiyah, ya, Daulah Fatimiyah di Mesir itu berkuasa, mereka terpengaruh dengan perayaan kelahiran dari tokoh-tokoh dunia itu, lalu pun mereka mengasas hari-hari kelahiran itu. Ya, bukan hanya Rasulullah yang menjadi hari kelahiran, ada hari kelahiran Ali bin Abi Thalib, karena memang Fatimiyah ini adalah kerajaan atau daulahnya Syiah. Ya, mereka merayakan hari kelahiran Fatimah, hari kelahiran Hasan Hussein, termasuk diantaranya kelahiran Rasulullah SAW. Nah, soal itu benar atau tidak, yang jelas sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, la yuslihu hadhil ummah illa bima salaha awaluh. Tidak bisa diperbaiki umat ini kecuali yang bisa memperbaiki umat terdahulu. Jadi, bagaimana Rasulullah memperbaiki umat terdahulu? Maka itu yang kita contoh. Dan kita tidak mendapatkan sejarah dari mulai Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengadakan perayaan tersebut. Padahal notabene mereka orang yang paling istilahnya perhatian terhadap Islam, perhatian tentang dakwahnya, perhatian tentang kecintaannya, perhatian tentang sejarah-sejarahnya. Tapi tidak dikenal mereka mengadakan perkara tersebut. Bisa jadi, dan kuat dugaan kita, bahwa mereka memang tidak ingin ada kesamaan dengan budaya-budaya orang-orang luar. Yakin nggak kita bahwa di zaman itu ada yang merayakan kelahiran? Ada di umat lain, ya, seperti umat Nasrani menyebut tahun kelahiran mereka, tahun mereka sebagai Masehi atau Miladiyah, hari kelahiran Isa. Ya. Berarti peristiwa perayaan kelahiran sudah ada pada masa itu di umat-umat lain. Tapi dalam sejarah Islam tidak kita temukan para sahabat ini meniru-niru kebiasaan tersebut. Ya, baru umat belakangan. Nah, sekarang kalau kita ingin bertanya, kita ingin memilih mana? Ini posisi memilih mana? Antara yang dilaksanakan oleh Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi terbaik ini, dengan yang diadakan oleh orang belakangan. Tentunya kita akan lebih kuat untuk mengikuti apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Soal itu benar atau tidak, itu mungkin masing-masing punya dalil. Tapi kalau kita kembalikan, apakah Rasulullah SAW, para sahabat, dan orang-orang sesudah beliau yang termasuk qurun al-mufaddalah, tahun-tahun atau abad-abad terbaik itu melakukan? Jawabannya tidak. Karena tidak ada khilaf, perbedaan pendapat, karena memang masalahnya tidak ada. Di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak dikenal. Karena itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, kalau mereka itu mengatakan mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah. Ya. Jadi cinta kepada Rasulullah ini kan cabang. Yang asalnya apa? Cinta kepada Allah. Kenapa orang mencintai Rasulullah? Karena beliau adalah utusan Allah. Jadi asalnya adalah cinta kepada Allah. Nah, maka kata Rasulullah, kalau kalian itu mencintai Allah, ikuti aku. Dan Rasulullah kita tidak dapatkan sejarahnya beliau melakukan perayaan tersebut atau memerintahkan para sahabatnya untuk merayakan tersebut.
Kira-kira demikian. Allah. Jazakallah khair. Ustaz, berarti kita sudah paham atas penjelasan dari Ustaz tadi. Jadi kita bisa memposisikan diri kita kan, di mana kita harus melakukan hal tersebut gitu. Betul. Jazakallah khair. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.